kayaknya booming. Rata-rata jamaah mempertanyakan terkait dengan YouTube yang disampaikan oleh Dr. Ar-Razi Hashim LC.MA. Intinya itu, di bulan Ramadan umat Islam yang melaksanakan sholat malamnya 11 rakaat itu belum melaksanakan sholat tarawih, baru melaksanakan sholat witir. Itu ceritanya. Biar bisa runtut kajiannya, saya coba tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kayaknya booming. Rata-rata jamaah mempertanyakan terkait dengan YouTube yang disampaikan oleh Dr. Ar-Razi Hashim LC.MA. Intinya itu, di bulan Ramadan umat Islam yang melaksanakan sholat malamnya 11 rakaat itu belum melaksanakan sholat tarawih, baru melaksanakan sholat witir. Itu ceritanya. Biar bisa runtut kajiannya, saya coba tayangkan. Saya punya ini, biar suaranya besar. Itu sudah HDMI, nanti keluar di TV Ustaz. Bagaimana? Itu kan pakai HDMI, itu sudah keluar langsung ke TV itu soundnya. Begitu? Iya. Saya coba ya. Iya, Ustaz. Iya. Kalau gitu tidak perlu pengeras. Iya, nggak perlu speaker lagi. Nggak perlu speaker, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik, langsung tanya jawab aja. Ya. Ini kalau saya nggak bisa jawab nanti Ustaz Alnof menjawab. Jangan jawab Ustaz. Jadi ini luar biasa. Mubalek membuka dialog interaktif di hadapan publik. Pengalaman, tidak sembarangan. Kenapa? Sering muncul pertanyaan, mubaleknya nggak bisa jawab. Jadi tidak gampang membuka tanya jawab. Paling enak jamaah kali takon.
Itu paling enak. Bagus, saya apresiasi seperti ini. Dan termasuk saya paling senang kalau ada dialog interaktif. Ini saya tidak bisa jawab, ya PR. Saya akan jujur, mohon maaf, belum tahu. Daripada nanti kira-kira kemudian disalahpahami, malah menjadi membingungkan masyarakat. Bagus, saya senang balik seperti ini. Lanjut. Ini saya mic-nya yang bertanya ini tidak jelas, tapi saya amati dari jawabannya itu ketemu bahwa di bulan Ramadan itu malam hari umat Islam ini ada yang sholat taraweh 11 rakaat, ada yang melaksanakan 23 rakaat, bahkan ada yang melaksanakan 37 rakaat. Pertanyaannya, mana yang benar? Oh, ini pertanyaan paling sulit untuk saya jawab. Sebab kalau saya menjawab yang benar 11, berarti yang 23 salah, yang 37 salah. Kalau saya jawab yang benar 23, berarti yang 11 salah, yang 37 salah. Itu pertanyaan yang saya anggap berat, karena harus mengeluarkan fatwa. Dan fatwa itu kalau keliru, saya harus nanggung dosanya. Saya tidak mau. Sehingga saya berupaya untuk tidak mengeluarkan fatwa. Tugas saya memberi pencerahan. Yang 11 dalilnya gini, yang 23 dalilnya ini, yang 47 ini. Dengan ditimbang-timbang berbagai argumentasi, insya Allah kalau kita tidak punya penyakit fanatik kepada golongan, gurunya, kelompoknya, a priori kepada orang lain, gampang kok Allah memberi hidayah. Retak kok yang mantap di sini. Maka kita jalani, itu bagian dari ilham Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kan masih keliru, mudah-mudahan tetap dapat satu pahala. Kalau benar, siapa tahu dapat 2 pahala. Jadi itu tolong ibu bapak, saya jangan diperkosa dengan pertanyaan mana yang benar Ustaz. Pasti saya jawab wallahu a'lam. Ini masalahnya fikih, masalahnya kiro. Jadi tidak jelas. Mari kita dengarkan apa jawaban beliau. Tolong jangan emosi. Mungkin beliau ingin mengingatkan teman-teman, siapa tahu dalam peringatan itu akan bermanfaat bagi umat Islam. Apa jawaban beliau? Sejauh ini kita
kita mengkaji kitab-kitab ahlu sunnah. Berapa kali saya di YouTube ini mendengar ahlu sunnah. Awalnya saya memahami ahlu sunnah itu semua umat yang mau berpegang dengan sunnah, sama dengan ahlul Quran, semua yang mau berargumentasi dengan Al-Quran. Kalau gitu, NU itu ahlus sunnah atau bukan? Ahlus sunnah, persis ahlus sunnah. Muhammadiyah ahlus sunnah, Khairiyah ahlus sunnah, Irsyad ahlus sunnah, Darul Hadis ahlus sunnah. Qurannya sama, hadisnya juga sama, cuma beberapa kasus perlu diskusi. Misalnya ketaatan mutlak kepada amir, misalnya lagi masalah baiat. Contoh yang lain, mengkafirkan yang bukan golongan. Nah, ini perlu diskusi. Prinsipnya mereka kewajiban sholat sehari semalam berapa rakaat? 5 kali, 17 rakaat. Hajinya sama enggak dengan kita? Sama. Sedekahnya kalah kita. Mereka itu punya komitmen tiap bulan 20%, nggak peduli kaya dan miskin. Maka paling enak itu jadi amir mereka. Banyak kiriman apa? Dana. Lah kita ini setahun 2,5% aja kadang-kadang tidak dijalani. Padahal setahun 2,5%. Nah, mereka tiap bulan. Saya merindukan setiap bulan Bapak Ibu bayar zakat ke saya 10% aja. Kapan dimulai? Jadi itu ceritanya. Maka dengan dana mereka banyak kegiatan. Dan salah satu kegiatan yang mungkin tidak dimiliki Muhammadiyah, NU, Irsyad, Khairiyah, setiap janda itu dalam tanggungan amir, sampai janda itu dikawinkan kepada orang lain, lepas tanggung jawab. Ada Muhammadiyah program seperti itu? Ada, tapi marunnya di PDW. Apa ini janda tapi endingnya dikawin di. Itu ceritanya luar biasa dananya. Itu gambarannya. Zaman segitu amirnya itu mobilnya Mercy, Mas. Tidak terfikir lah ya. Mungkin zaman sekarang ganti Rolls Royce mungkin. Ya karena dananya melimpah. Tuh. Kalau Qadianiyah Ahlus Sunnah atau bukan? Bukan. Mereka punya kitab sendiri, namanya Tadhkirah. Nah, itu termasuk bukan ahli sunnah. Tapi di perjalanan setelah saya amati, saya baru paham yang dimaksud Ahlus Sunnah oleh beliau itu aswaja. Walah. Kalau gitu Muhammadiyah Ahlus Sunnah itu bukan? Bukan. Hanya aswaja yang Ahlus Sunnah. Nah, ada di sini yang aswaja? Nggak ada. Oh, Wahabi semua ini. Itu ceritanya. Saya baru ngerti setelah mengikuti. Saya lanjutkan. Fikih, ini pertanyaan fikih. Persoalan tarawih belum pernah muncul
Subulus Salam itu syarahnya Bulughul Maram. Penyusunnya luar biasa, namanya Imam As-Sun'ani. Lalu Al-Mubarakfuri belakangan. Nah, Mubarakfuri ini penyusun buku Tuhfatul Akhwati, syarahnya Sunan Tirmidzi. Coba biar tahu detail, saya buka database-nya. Kelihatan ya Pak ya? Oh belum saya buka kok kelihatan. Iya. Ini Syarah Bulughul Maram, kitab syarah. Waduh, mouse-nya nggak jalan ini. Ini terbelah, mouse-nya nggak jalan. Ini syarahnya Bukhari. Nah, syarah lainnya. Ini kitab Subulul Salam yang menyusun Imam As-Sun'ani. Hidupnya abad ke-11 Hijrah. Jadi menurut beliau, sholat tarawih 8 rakaat itu baru tertulis dalam Subulus Salam. Berarti 11 abad setelah wafatnya Rasul. Itu ceritanya. Kemudian diikuti oleh Imam siapa tadi? Mubarakfuri, syarahnya Tirmidzi. Alhamdulillah kalau nama buku pengarang saya ada hafal. Nih, nama kitabnya Tuhfatul Akhwati, syarah Jami' Tirmidzi oleh Mubarakfuri. Beliau hidupnya abad ke-14. Jadi abad ke-11 baru muncul penjelasan sholat tarawih 8 rakaat. Nanti ditindaklanjuti oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Akhwati, syarah Sunan Tirmidzi. Beliau hidupnya abad ke-14. Lanjut. Pengarang kitab Subulus Salam bukanlah ahli sunnah murni. Dia bercampur dengan Syiah Zaidiyah. Bisa diajarkan di pesantren-pesantren. Beliau nyindir, katanya anti Syiah, tapi bukunya dipelajari. Panjang sindiran beliau. Jangan marah ya Pak. Katanya untuk anti Syiah, ya kitabnya diajarin. Berarti nggak paham Syiah. Dulu saya dibentak guru saya Pak untuk beresin dulu baca kitab Ahlus Sunnahnya, baru pindah ke kitab Syiah. Habis baca beli kitab Syaukani, Sonani, ditegur sama Maulana Syekh Hasan itu. Apa kata beliau? Ente apa-apaan? Hal iftatamta bi Sahih Bukhari wa Syuruh Bukhari? Kamu udah baca belum Sahih Bukhari? Syarahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Nggak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang menerjemah bukan Aswajar, yang menerjemah teman-teman Salafi. Itu berkah buat kita. Ini kehebatan Salafi. Buku apa yang tidak diterjemahkan kemudian dicetak? Masya Allah. Fathul Bari diterjemahkan, dicetak. Berapa miliar dananya? Memang dananya besar Pak. TV aja punya 2, radio 36. Jadi sampean di tengah hutan, radio mereka, wah, streamingnya luar
biasa. Buka SS gak ketemu. Masya Allah. Ya harus didukung seperti ini. Maka kaget saya ketika datang ke toko Salafi itu perpustakaannya ngalah-ngalahi perpustakaan saya. Punya saya kira-kira 6,5 kintal koleksi buku hadis. Tapi beliau ini ruangannya separuh masjid ini penuh dengan perpustakaan. Itu ceritanya. Masya Allah. Nah, kita tidak punya duit daripada beli buku, beli telur lah enak gitu. Itu ceritanya beda. Bahkan saya dengar buku itu tidak dijual, tapi dibagikan secara cuma-cuma. Coba sampai datang ke masjid mereka, mesti ada perpustakaannya, lengkap bukunya. Datang ke sini hanya gak tambah-tambah, malah berkurang. Kok berkurang? Diambil orang. Itu ceritanya. Insya Allah belum ada semangat ghirah untuk koleksi apa? Buku. Saya lanjutkan. Ya, antum nggak perlu capek-capek nerjemah kan? Ya saya nggak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan penambahan kan belum ngecek. Saya nggak baca terjemahannya. Nggak ketemu. Coba antum kalau ketemu hadis pasti hadis palsu. Nah, beliau memastikan siapa saja kalau menemukan hadis Rasul sholat tarawih 8 rakaat, pasti hadisnya apa? Palsu. Berani dia. Saya lanjutkan. Bahwa Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya, nggak ketemu. Itu kalau secara fikih kan begitu gayanya, kasar pak. Ya bahasanya begitu, nggak ada ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Nah, ini bukti untuk justifikasi kebenaran yang bertahan sholat tarawih 23 itu di Haramain, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dan saya sebagai saksi itu benar yang beliau sampaikan. Cuma terkejut saya, tahun kemarin saya dapat informasi bahwa sekarang sudah tidak 23 lagi. Ternyata hanya 11 rakaat. Karena informasinya itu lewat WA, saya belum percaya sepenuhnya. Sebab apa? Berita itu bisa dihacker, Pak. Buktinya, pemilu kemarin mestinya saya yang menang, Pak. Loh, anak buah saya sudah survei semua TPS Indonesia, saya yang menang kok. Tapi kok malah Mulyono yang jadi? Oh, suara saya dihacker. Itu Pak ceritanya. Iya gitu. Ya tinggal wanipi gitu. Nah saya nggak punya duit. Itulah amal Sayyidina Umar. Nah ini klimaknya. Ketemu akar nas. Kenapa tidak ada hadis dari Rasul? Karena yang namanya sholat tarawih itu amal ritual, muncul rekayasanya Umar bin Khattab. Tahuan sudah. Kenapa berani sampai mengatakan Rasul tidak pernah tarawih 8 rakaat? Ketahuan sudah akar masalahnya. Pikir saya berani ya untuk mengucapkan sholat tarawih itu rekayasanya Umar bin Khattab, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Berarti amalan apa? Bid'ah. Waduh, berani Pak.
Kalau gitu tempatnya di mana? Neraka. Termasuk yang ngikuti. Termasuk ahlus sunnah. Yang ngikuti Umar bin Khattab. Berani, ya Allah. Ini akar masalahnya. Andaikan saya punya nomor beliau, saya akan chatting. Sampai sekarang belum nemukan. Saya akan chatting. Oh, jadi Anda punya tesis bahwa sholat tarawih itu rekayasanya Umar. Tolong dong tunjukkan dalilnya. Itu. Mudah-mudahan podo gak ketemu nih. Sama dengan kita tidak bisa menemukan Rasul sholat tarawih 8 rakaat, dia tidak akan dapat menemukan dalil bahwa Umar merekayasa sholat tarawih 23 rakaat. Podo Pak, pertanyaan dijawab dengan apa? Pertanyaan. Kalau perlu dibuat kuis, siapa yang mendapatkan hadis ada kata sholat tarawih, hadiahnya 1 juta. Kalau bisa jawab hari ini. Kalau bulan depan berarti 30 juta. Harus dihargai. Tidak nonton bela golek hadis sholat apa? Tarawih. Harus dihargai, beli referensi butuh dana. Harus dihargai, wirawiri ke kiai-kiai butuh transportasi. Nah kalau baru setahun ketemu, hadiahnya berapa Pak? 360 juta. Daripada sampai lembur, mendingan boleh hadis sholat apa? Tarawih. Podo gak ono itu namanya senjata makan tuan. Pertanyaan berikutnya, apa yang baru dari perilaku Umar yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul? Tidak ada. Sholat malam di bulan Ramadan berjamaah, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ada contoh dari Rasul? Ada. Rasul tidak keluar untuk ngimami karena ada alasan takut untuk difardhukan. Kemudian hukum menetap 3 hal wajib bagi Rasul, sunnah bagi kita, termasuk sholat malam. Maka mestinya kalau ilahnya hilang, hukumnya tetap. Kapan ya? Di bulan Ramadan rame-rame sholat malam secara berjamaah. Itu kaidah fikih jalan. Tapi teman yang satu ini ngotot, enggak. Bagaimanapun sebaik sholat tarawih itu di rumah. Kenapa? Sholat tarawih, sholat sunnah menurut Rasul sebaik sholat sunnah dikerjakan di rumah. Oh kalau gitu sholat tarawih di rumah baik, di masjid baik, yang tidak baik, yang tidak salah. Kok repot gitu. Itu ceritanya. Padahal kaidahnya al-hukmu yaduru ma'al ilah. Ini kalau pinter usul fikih. Tidak tek langsung. Udah. Itu ceritanya. Menjalankannya di awal malam. Ada contoh dari Rasul. Sholat malam dikerjakan di awal malam. Ada contoh dari Rasul? Ada. Aisyah itu ditanya, kapan sholat malamnya Rasul? Jawabannya, kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir
malam. Ijma ulama, sholat malam itu durasinya luas setelah isya sampai datangnya waktu subuh. Itu ijma sudah. Abu Bakar ditanya Rasul, kapan sholat malam? Jawabannya, di awal malam. Umar ditanya, kapan sholat kamu malam? Di akhir malam. Sahih hadisnya. Kalau gitu, sholat malam di awal malam boleh atau tidak? Boleh. Bahkan saya temukan beberapa kader Rasul itu diwasiati oleh Rasul sholat malamnya tidak di tengah malam, tapi di awal malam. Kenapa? Ada tugas tambahan. Setelah sholat malam, kemudian mengadakan mudzakarah. Hadis yang diterima A di siang hari, pagi hari disampaikan kepada temannya yang shift di sore hari. Hadis yang diterima oleh temannya di sore hari disampaikan kepada temannya yang dampingi Rasul di pagi hari. Dalam ilmu hadis dikenal riwayatul akron. Mereka ini diwasiati agar sholat malam dikerjakan di awal malam. Tapi Umar istiqomah sejak awal, merasa nikmat mengerjakan di akhir malam. Kesimpulannya, sholat malam di awal malam boleh atau tidak? Boleh. Apa yang baru dari Rasul? Berjamaahnya sudah ada tuntunan, di awal malam sudah ada tuntunan. Jumlah rakaatnya pun tidak melebihi tuntunan Rasulullah. Berapa rakaat? 11 rakaat. Coba kata kuncinya. Wah, amin. Nah, mudah-mudahan tidak salah ketik. Saya ambilkan tipologi sunan, misalnya ada lebih spesifik di referensi Imam Malik, ketemu An Sa'ib bin Yazid. Kelihatan ibu? Kelihatan. Alhamdulillah sudah ada takbirnya, masih kelihatan. Berarti pakai pandangan Ainul Basirah itu. Jadi Sa'ib bin Yazid, sekretaris pribadinya Umar ini, qala berkata, Amar memerintahkan. Siapa? Umar bin Khattab. Yang diperintah Ubay bin Ka'ab. Wa Tamim ad-Dari. Ini imam tetapnya, ini imam badan. Ayyakuma, namanya bukan taraweh, namanya qiyam. Di dalam bulan Ramadan, qiyamu Ramadan. Jadi tidak ada arti sholat taraweh. Linasi untuk umat bi'idda asrata rakaatan, sebanyak 11 rakaat. Sahih lagi. Tidak mungkin umat itu merekayasa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Tidak terbayang kalau berani-beraninya Umar merekayasa agama. Apalagi sholat itu masuk ibadah tauqifiyah, nggak sembarangan. Walaupun sunnah, tetap sallu kama ra'aitumu muniya usolli. Maka kalau tidak dimulai usolli, berarti apa? Tekondi.
Sallu kama ra'aitumuni usolli, bukan munio gitu. Sholatlah kalian seperti kalian menyaksikan unggah-ungguh sholatku. Ini petunjuk tauqifiyah. Tidak ada pemikiran, yang ada adalah tuntunan. Sampai teman-teman yang sholat malamnya 23 rakaat namanya bukan taraweh. Saya carikan tagnya, klik. An Yazid bin Ruman, annahu qala, dia berkata, kanan nasu adalah umat yang melaksanakan apa? Qiyam fi Ramadan, di bulan Ramadan, fi zamani Umar bin Khattab, pada zaman Umar bin Khattab, bukan perintah Umar, pada zaman Umar bin Khattab. Berapa? Bisalasin wa isrina rakaatan, sebanyak 23 rakaat. Namanya apa? Qiyamu Ramadan. Mana sholat tarawih? Tidak. Ini letak akar masalah. Dianggap sholat tarawih itu rekayasanya Umar. Kalau gitu tidak pernah ada zaman Rasulullah. Berarti Rasul tidak pernah sholat apa? Tarawih. Apalagi berita 8 rakaat. Yang dilakukan Rasul apa? Qiyamu Ramadan. Sesuai dengan pesan beliau, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi sekarang baru paham, baik Umar maupun Rasul tidak pernah sholat apa? Tarawih. Selesai. Bohong kalau Anda mengatakan sholat tarawih itu rekayasanya Umar. Tunjukkan, selesai. Ditemukan nanti misalnya Umar memerintahkan sholat tarawih sekian rakaat, selesai. Kalau ada, hadiahnya berapa? 350 juta per tahun. Dan tidak berlaku individu. Juara pertama tidak berlaku, semua yang ngasih tahu. Maka kalau Bapak tahu, sampaikan dulu kepada ampi, anaknya, mantunya, iparnya, ponakannya. Jumlahnya 20, ping 350 juta. Wah, bisa beli Rolls Royce. Itu ceritanya. Dulu lama saya dibedai oleh dosen saya. Anda sebagai pakar hadis calon, cari di buku hadis, bukan buku fikih. Kalau buku fikih sambrek. Buku hadis itu yang ada tagnya dan ada sanadnya, mata rantai perawi. Nanti akan diteliti sahih atau tidak. Setiap bulan ditanyakan, sudah kamu dapatkan? Belum. Setiap ketemu tanya, sudah Anda dapatkan? Belum. Terpaksa saya tanya, di mana saya akan dapatkan itu? Jawabannya, kaono. Barang kaono pohon golek. Pantas hadiahnya besar. Jadi yang dilakukan Rasul, dilakukan Umar, bukan salat apa? Tarawih. Tetapi apa? Qiyamu Ramadan. Di sini akar masalahnya. Maka ketika jamaah datang, jadi Ustaz nggak sholat tarawih? Belum pernah menikmati sholat tarawih. Lah sholat apa Ustaz? Qiyamu Ramadan. Enak. Kebetulan hadis ini gitu. Kenapa?
Ruman ini wafat tahun 130 Hijrah. Ini biodatanya. Klik. Nah, wafatnya tahun 130 Hijrah. Umar bin Khattab wafat tahun 23 Hijrah. Umar wafat, Yazid belum lahir. Sanadnya terputus, mungkote. Maka hadisnya tidak mungkin sahih, tetapi apa? Sekarang saya kasih pilihan. Perintah Umar 11 rakaat, hadisnya sahih. Berita zaman Umar 23, hadisnya dhaif. Pilih mana? Nemen kalau pilih terlikur sampai. Sama-sama sahih, mendingan Pak. Satu sahih, yang 23 dhaif. Fitrah kita jelas lebih pilih yang sahih. Itu kalau tidak punya penyakit golongan. Tapi kalau sudah penyakit fanatik Ahlussunnah aswaja, ya selesai. Nggak ada kecuali yang benar mereka. Jadi maklumi. Itu namanya historisitas. Pingin pendapatnya sendiri yang paling benar. Itu manusiawi. Manusiawi seperti itu. Nah, itu gambarannya. Jadi saya coba Pak mencari kata kunci sholat taraweh. Katakanlah tadi di bukunya Malik tidak ketemu ya Pak ya. Oh, tadi coba sholatu taraweh. Sholatu at-tarawih. Bukunya Imam Malik wafat tahun 179, masuk abad yang kedua. Pencarian seklik tidak muncul Pak. Jadi tahun 179 itu belum ada istilah sholat apa? Tarawih. Ini penelitian Pak. Saya teliti. Boleh digugat. Ustaz, saya temukan buku karya fulan sebelum Imam Malik. Wafatnya katakanlah tahun 100. Dalam bukunya sudah menyebutkan sholat tarawih. Nanti kita jadikan antitesis. Oh, berarti penelitiannya itu perlu ditinjau kembali. Biasa Pak penelitian gitu itu. Bukan kata final, tapi tunjukkan data yang valid. Kalau belum bisa menunjukkan data yang valid, nggak bisa merubah tesis menjadi antitesis. Saya teringat diskusi, ternyata Adam dilahirkan gitu. Padahal tesisnya Adam diciptakan. Kok dirubah? Adam ternyata dilahirkan. Ya pertanyaannya, siapa bapaknya Adam? Saya koreksi pertanyaan saya. Karena pada waktu diskusi dulu banyak wanita hamil tidak diketahui suaminya siapa gitu. Saya rubah pertanyaannya, bukan tanya bapaknya Adam, ibunya Adam siapa gitu. Namanya dilahirkan, masa tidak punya ibu? Isa saja dilahirkan walaupun tidak punya bapak, punya ibu enggak? Iya, jangan sampai dilahirkan oleh bapak. Gak mungkin. Nah, kalau bisa menjawab pertanyaan ini, boleh nanti dijadikan antitesis. Kalau tidak bisa menjawab, tidak bisa merubah tesis bahwa Adam adalah orang yang pertama, bukan dilahirkan tetapi diciptakan. Gitu ceritanya.
penelitian seperti itu. Tidak ada. Kita coba, muridnya Imam Malik adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya kumpulan hadis yang dikenal Musnad Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah sudah saya terjemahkan buku ini. 2.700-an hadisnya, alhamdulillah. Klik pencarian, tidak muncul baik bab, subbab maupun hadis. Beliau wafat tahun berapa? 240. Oh, mohon maaf, sampai kaget saya. Saya kaget, apalagi yang lain. Nah, beliau wafat tahun 204 Hijrah. Muridnya Imam Malik. Belum pernah muncul istilah sholat apa? Tarawih. Lah kok rekayasanya Umar? Dari mana? Muridnya, oh sebentar, Imam Syafi'i itu punya kitab terkenal namanya Al-Um. Nah, kita cari bukunya Imam Syafi'i yang terkenal, Al-Um. Ini buku fikih. Mana buku fikih? Fikih. Fikihnya Syafi'i. Ada kitab Al-Um. Nah, ini kitab induk yang terlengkap. Searching, pencarian, klik, tidak ada. Di buku Al-Um itu tidak pernah ada kata-kata sholat. Sekali lagi, ini penelitian. Anda bisa membuktikan, terima kasih. Kita nanti ganti kalau ketemu sudah muncul pada waktu zaman Imam Asy-Syafi'i. Nama babnya aja tidak ada, apalagi hadisnya tidak ada. Muridnya Imam Asy-Syafi'i adalah Ahmad bin Hambal. Beliau punya kitab yang terkenal sekali dalam tipologi masanid. Nah, ini Musnad Ahmad bin Hambal. Sudah saya terjemahkan 20 jilid. Satu jilid berkisar 500 sampai 540 halaman. Saya menghindari lebih dari 600. Kalau lebih dari 600 nanti di perpustakaan tidak bisa dipegang begini, tidak bisa. Padahal referensi itu paling efektif pegang gini, dibuka ada, baru difotokopi. Kalau di perpustakaan tidak ada fotokopi, robek. Nah, gimana lagi? Dipinjem nggak boleh, fotokopi nggak ada. Wek. Saya saksikan di perpustakaan sampai ada covernya ada, isinya tidak ada. Gitu. Masya Allah, itulah ceritanya. Alhamdulillah sekarang rata-rata perpustakaan sudah menyiapkan apa? Fotokopi. Di Musnad Ahmad ini kita cari kata kunci sholat tarawih. Tidak ada. Nama babnya tidak ada, subbabnya tidak ada, apalagi hadisnya. Padahal beliau ini wafat tahun berapa? 240 Hijrah. 241 Hijrah. Muridnya Imam Syafi'i. Jadi 2 abad setengah belum pernah ada kata-kata sholat apa? Tarawih. Kok rekayasanya Umar? Heran. Baru muncul pada bukunya Imam Bukhari. Saya hilangkan Imam Bukhari dalam tipologi Jawami, wafatnya tahun 256. Ini muridnya Ahmad bin Hambal. Kita cari, klik,
Nah, ketemu bab yang 31 kitab sholat taraweh baru muncul. Sebabnya bukan lagi sholat taraweh, sebabnya qiyamu Ramadan. Mendatangkan 6 hadis, satu pun tidak ada kata-kata sholat taraweh. Hadis yang pertama, man qomahu qiyam Ramadan. Hadis yang kedua, man qoma Ramadana. Nggak ada kata-kata sholat taraweh. Hadis yang ketiga, klik. Nah, cerita zaman Umar bahwa di masjid ini terjadi jamaah merencil. Tidak ada kata-kata sholat taraweh. Nggak muncul di sini, nggak muncul hasil pencarian. Kemudian hadis berikutnya, klik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal fi Ramadan, tidak ada kata-kata sholat taraweh. Hadis berikutnya, tidak ada kata-kata sholat taraweh. Hadis yang terakhir, makana yazidu. Hadisnya Aisyah, fi Ramadan wala fi ghairi ala ida asatarakan. Tidak ada kata sholat taraweh. Berikutnya ini kelanjutan hadis Aisyah. Berikutnya bab baru, fadlu lailatul qadar. Habis. Kalau begitu mulai bisa difahami kata sholat taraweh itu istimbat fikihnya Imam Bukhari. Itu hasil penelitian saya. Silahkan digugat. Gurunya Imam Bukhari sudah gunakan sholat taraweh. Tunjukkan. Selesai. Bukhari kelahiran Bukhara, sekarang bagian Soviet. Kecil anaknya, pointernya Masya Allah. Setiap kiai yang dikaji habis ilmunya. Baru kali ini ada istilah dalang kentean lakon. Usul masyarakat disuruh belajar ke Timur Tengah. Bapaknya sudah wafat, pamannya yang ngantarkan ke Mekah. Terkejut karena sholat malam di bulan Ramadan beda dengan sholat malam di luar bulan Ramadan. Sholat malam di luar Ramadan, pesan Allah, nggak usah lama-lama, setengah malam saja. Ya, nggak usah lama-lama, 3 jam saja gitu loh. Tambah sedikit boleh, 3 jam 10 menit. Kurangi sedikit boleh, 3 jam kurang 1/4 jam. Aja kakek ngurangan nih. Itu dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfa. Tambah sedikit boleh, kurangi sedikit boleh. Warattilil Qur'ana tartila. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, saya kaji secara tematik, sholat malamnya itu kriterianya 5. 1, yang dibaca ratusan ayat. Rakaat yang pertama Al-Baqarah khatam, kurang ditambah Ali Imran. Setiap rakaat ratusan ayat. Hadis lah. Maka pantas lah, gak pernah lebih dari 8 rakaat. Yang kedua, bagusnya jangan kamu tanya, khusyuknya Masya Allah. Sehingga kalau sudah sampai kepada ayat bernuansa azab,
Rasul menyelingi dengan permohonan isti'adzah kepada Allah. Kalau melintasi ayat rahmat, berhenti Rasul memohon fadilah dari Allah. Kalau membaca ayat sajadah, beliau melaksanakan sujud tilawah. Waduh, nikmatnya luar biasa. Ya, yang ketiga, karena panjangnya, karena bagusnya, sehingga jamaah itu bersender pada tiang, pada dinding. Kalau saya pada kursi. Capek. Itu yang ketiga. Lah yang keempat, selesainya menjelang fajar. Berarti bukan 3 jam lagi, 5 jam setengah, Pak. Kalau subuhnya katakanlah jam 4, selesainya setengah 4 gitu. Sehingga dalam hadis itu dikatakan, bergegas kami pulang ke rumah, takut kehilangan makan sahur. Hadis. Jadi harus komprehensif begitu. Yang kelima, ya tarawwahu, banyak istirahat. Bahasa saya ngeluh geger gitu. Itu ceritanya. Monggo nanti kita praktekkan ya di bulan Ramadan. Kalau bisa seperti ini boleh. Yang namanya nawaitunya sholat apa? Tarawih. Tapi kalau 23 rakaat nyalip sing 11, kayaknya ndak layak deh dinamakan sholat apa? Tarawih. Apalagi 23 rakaat hanya 7 menit. Saya yakin Bukhari kalau masih hidup ngikuti sholat seperti ini, wah, denger lagi, fikirnya berubah. Ini bukan sholat tarawih, wah, di sholat kilatun. Ini baru namanya sholat kilat gitu. Makanya saya ingatkan kepada jamaah, lebih baik nawaitunya jangan sholat tarawih kalau tidak mampu menjalani, mendingan qiyamu Ramadan. Kenapa? Kalau nawaitunya qiyamu Ramadan, mau cepat tidak ada kontradiksi, mau lambat tidak ada kontradiksi. Tapi kalau nawaitunya sholat tarawih, kenyataannya tidak tarawih, kata Rasul itu munafik. Ungkapan hatinya tidak sama dengan apa? Perbuatannya. Itu ceritanya. Lebih aman nawaitunya apa? Qiyamu Ramadan. Nah, kalau gitu Imam Bukhari memberi istilah sholat tarawih itu berapa rakaat? 11, Pak. Berdasarkan hadis Aisyah. Pinter enggak Imam Bukhari? Pinter banget lah. Jadi sholat tarawih 11 rakaat itu pemahaman terhadap hadisnya Aisyah. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nanti rinciannya 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat penutup sholat malam. Itu ceritanya. Nanti kata Aisyah, ketika Rasul sudah sepuh, ternyata apa? Sholat malamnya 6 rakaat, witirnya 3 rakaat. Jumlahnya berapa? 9. Makanya tidak pernah lebih. Berarti boleh kurang enggak? Boleh. Itu ceritanya. Dan 11 rakaat itu mohon maaf bukan hanya Aisyah seperti yang diterangkan dalam YouTube ini. Tidak. 11 rakaat itu saya himpun ada 4 sahabat. Nah,
Yang pertama Aisyah, betul. Yang kedua Zaid bin Khalid Al-Juhani. Yang ketiga Ibnu Abbas ketika bermakmum sholat malam bersama Rasulullah. Dan yang keempat Anas bin Malik, khatamnya Rasulullah. Jadi bukan hanya Aisyah. Kalau begitu kadang dilaksanakan di rumah, disaksikan oleh Aisyah, kadang dilaksanakan di luar, disaksikan oleh sahabat yang lain. Kenapa? Sholat malam wajib bagi pribadi Rasul. Kalau yang namanya 11 rakaat itu baru sholat witir, pertanyaan saya, lah sholat malamnya Rasul berapa? 11 itu baru sholat apa? Witir. Pertanyaannya, lah sholat malamnya Rasul berapa? Suruh cari jawaban, gak ketemu. Kenapa gak ketemu? Salah memahami istilah sholat malam. Itu ceritanya. Andaikan kesimpulannya itu witir, nanti dulu sholat witir dalam hadis itu ada dua makna. Nah, ada dua makna penamaan sholat witir. Yang pertama, hadis kata-kata sholat witir itu paket sholat malam dan penutupnya. Nanti pemaknaan yang kedua, witir itu hanya untuk penutup sholat malam. Saya kasih contoh. Hadisnya gredek. Ya, contoh-contoh. An Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyata, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulullah, tentang sholat witirnya Rasul. Pertanyaannya, yang ditanyakan ini penutup sholat malam atau paket? Paket, Pak. Tidak mungkin Rasul hanya penutup tidak sholat malam. Wong syariat penutup itu bagi yang sholat malam. Jadi witri hadis ini menunjukkan paket sholat malam plus penutup sholat malam. Kaifa kana yutiru, bagaimana kana Nabi melaksanakan sholat witir? Min awalil lail, apakah dikerjakan di awal malam, atau akhiri, atau di akhir malam? Apa kata Aisyah? Min kulli lailatin, setiap malamnya, karena wajib bagi pribadi Rasul. Qad autaro, kadang beliau sholat witir di awal malam, kadang beliau melaksanakan di tengah malam, kadang beliau melaksanakan di akhir malam. Nah, hadis salat witir ini paket atau penutup? Paket, Pak. Masa Rasul hanya sholat penutup selesai di awal malam, nanti kalau bangun malam ngapain? Ini memberi kemudahan kepada umat. Mau di awal silakan, afdal. Mau di tengah silakan, afdal. Mau di akhir silakan juga, afdal. Tidak ada tuntunan Rasul yang tidak afdal. Semua tuntunan Rasul sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka muncul lagi YouTube. Ya Allah, sampai 2 tera itu habis, Pak. Ya, setiap YouTube saya download karena ini untuk bukti. Kalau saya ngomong, saya harus punya bukti. Ada mubalek, orangnya Arab tapi pintar bahasa Indonesia. Beliau memberi nasihat begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak bisa bangun malam,
Sudah sholat witir 1 rakaat sebelum tidur. Nah gitu Pak. Ya. Kalau gitu sholat witir 1 rakaat sebelum tidur itu penutup atau paket? Penutup Pak. Mosok 1 rakaat paket. Jadi kalau hanya 1 rakaat tidak mungkin paket Pak. Itu namanya penutup. Kalau 3 mungkin 2 rakaat sholat malam, 1-nya sholat apa? Penutup mungkin. Tapi kalau 1 rakaat jelas penutup sholat malam. Dari mana? Hadisnya sahih Pak. Tapi tidak ada kata-kata 1 rakaat gitu. Nah ini hadis Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man, barang siapa khofa, khawatir, khauf, takut, minkum, di antara kalian, Allah yaquma billail, kalau takut tidak bisa melaksanakan sholat di malam hari, falyutir, supaya sholat witir, sumayanam, kemudian tidur. Ada kata-kata 1 rakaat Pak? Tidak ada. Kalau gitu falyutir di sini paket atau penutup? Paket Pak. Gak mungkin. Oh enggak, sholat malam kok ditutup. Jadi kata witir di sini bukan penutup, tetapi paket. Entah sholat malamnya 6, witirnya 3, sholat malamnya 6, witirnya 1, itu namanya paket. Maka kalau di akhir YouTube-nya mereka yang 11 rakaat itu tidak sholat tarawih tapi sholat witir, benar. Tapi dalam pengertian witir itu bukan sekedar penutup, paket sholat malam dan apa? Nah, sehingga dulu Masjidil Haram itu miliknya semua umat Islam, semua mazhab. Sehingga Masjidil Haram itu 3 shift. Shift yang pertama 11 rakaat. Shift yang kedua 23 rakaat. Shift yang ketiga 37 rakaat. Saya merindukan ada mubalek begitu. Mau 11 rakaat silakan. Mau 23 rakaat silakan. Mau 47 rakaat silakan. Alasannya nggak ada batasan, misalnya begitu. Karena nggak ada batasan, gimana kalau 47 kalikan 2, 94, biar ganjil tambah 1, 95. Boleh atau tidak? Siapa yang katakan tidak boleh? Mudah-mudahan makin banyak rakaatnya, makin bagus apa? Pahalanya. Kalau dipraktekkan di sini, wah bukan go publik, publiknya yang go. Itulah ceritanya. Boleh berpikir begitu, boleh. Karena tidak ada ketentuan Rasul sholatlah malam sekian rakaat, tidak ada. Cerita-cerita dari sahabat kok nggak pernah lebih. Lah kelompok yang satu ini melihat, wah itu sudah uswatun hasanah. Ojo ditambah mana, nanti nggak hasanah. Ngono lagi. Bagi yang 11 rakaat, bagi yang lebih karena tidak merasa dibatasi, makin banyak, mudah-mudahan makin baik. Saya teringat, ya Allah, karena dengar dulu saya di Indonesia ini sholat tarawih ada berapa? Saya tidak minta jawaban, jawab 2 gitu. Saya tanya berapa dan berapa, saya tidak minta jawaban loh ya. Udah jawab 11 sama 23 gitu. Seneng saya. Lah kok endingnya ini jadi pertanyaan saya. Kita tetap bertahan 23. Kenapa? Besok di hari kiamat kalau yang benar itu 11, kita masih susuk. Aduh ya Allah. Kenapa enggak 47 gitu loh? Kita bertahan 47. Kenapa?
Besok kalau yang benar sebelah susu akeh, gitu. Itu gambaran orang fanatik kepada golongan. Itu ceritanya. Saya merindukan. Balik itu ya mau 11 silakan, 23 silakan, 47 silakan, 95 silakan. Tapi yang penting kualitasnya. Merindukan saya Pak Mubalek seperti itu. Adem, menyenangkan. Oh tiba ya aku sholat 95 bener ya. Ceritanya gitu. Endingnya bagaimana umat ini kita arahkan bukan kuantitasnya, tetapi apa? Kualitasnya. Indah seperti itu. Sumayana waman barang siapa qani'a tamak ingin betul, ini namanya azimah. Kalau kita tamak seperti ini, punya azimah, percayalah akan datang pertolongan dari Allah. Tidak perlu sampai pakai alarm, kayak dibangunkan oleh Allah. Tapi kalau nggak punya azimah, sudah pasang beker, kering, dibateni, turun mana? Itu ceritanya. Insyaallah yang tamak minkum diantara kalian biqiyam selalu melaksanakan qiyam. Qiyam itu artinya sholat gitu. Falyutir min akhiril lail, supaya melaksanakan sholat witirnya itu di akhir malam. Nah karena di Masjidil Haram itu yang 47 tidak cukup waktunya, mereka ikhlas di korting 10 Pak. Ikhlas Pak. Jadi tinggal 37. Ini kalau nggak banyak membaca referensi tidak ngerti Pak. Sudah di korting 10 tidak cukup lagi. Akhirnya tidak mau diisi. Jadi di masjid ini berdiri 3 imam. Yang 11, 23, 47. Masya Allah. Boleh apa tidak Pak? Boleh apa tidak? Boleh Pak, ini salat sunnah. Tapi elok atau tidak? Tak elok. Maka penguasa Saudi ingin menyatukan. Lah kok pertama kali imam ngimami tidak 11 rakaat madhabnya negara, tetapi 23 rakaat. Rame apa tidak? Rame Pak. Rame. Masya Allah, imamnya ini luar biasa. Bicara singkat, padat, selesai. Wahai umat Islam, sholat tarawih hukumnya sunnah, menjaga kesatuan hukumnya wajib. Yuk kita dulukan yang wajib daripada yang sunnah. Selesai. Dan saya yakin dalilnya luar biasa. Terlalu banyak jangan, terlalu sedikit jangan, yang tengah. Itu Pak. Kata Rasul, sebaik-baik perkara yang tengah. So itu BL padahal ini. Ya namanya negara Pak, penduduknya memboikot, tidak mau ikut sholat di Masjidil Haram. Mungkin mereka merasa nikmat sholat di rumah sebanyak berapa Pak? 11 rakaat. Ketika di akhir bulan Ramadan mereka i'tikaf, sehingga menjalankannya tidak di rumah tetapi di masjid. Ribut apa tidak? Ribut tuh yang 11 bikin jamaah lagi. Nggak, mereka nggak sholat taraweh, mereka sholat apa? Witir. Ya selesai sudah. Ganti nama aja kok repot. Itu ceritanya. Jadi kalau dinamakan witir dalam pengertian paket sholat malam dan penutupnya benar.
Tapi kalau 11 rakaat dimaknai witir itu penutup sholat malam, tolong tunjukkan sholat malamnya Rasul berapa. Karena sholat malam itu wajib bagi Rasul. Kalau tidak bisa menjawab, itu petanda ilmunya perlu di-upgrade, nah, gitu. Ilmunya perlu ditata kembali. Ya begini nih Pak, bukan ahli hadis bicara dengan hadis buyar. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'a. Tapi beliau mengaku dari Darus Sunnah. Bagaimana? Beliau mengaku dari Darus Sunnah, belajarnya di Darus Sunnah. Lah iya, awalnya sunnah tiba-tiba aswaja. Awalnya saya sunnah itu adalah Muhammadiyah, NU, persis gitu awalnya Pak. Ternyata aswaja. Pantas. Yang benar kalau gitu sekarang 11 atau 23? 23. Yang 11 itu baru sholat witir. Siapa yang tidak bingung gitu. Jadi itu ceritanya. Jadi kalau yang dimaksud sholat witir itu paket, benar. Kami selama ini belum sholat tarawih, tapi sholat apa Pak? Balapan. Atau sholat apa? Kilat. Itu fikihnya Imam Bukhari. Tidak ada dalam hadis. Ada lagi Pak? Ada. Nggih. Kalau habis isya itu sudah salat taraweh Nggih. dengan lengkap dengan penutup witir. Tarawih lagi. Qiyamul Ramadan. Terus Ya, malamnya kita bangun jam 3. Nah, kemudian kita sholat malam lagi. Itu sholat malamnya bukan sholat malam Pak, harus ditutup ya. Ya sholat yang lain, sholat istikharah, sholat tobat, sholat hajat, atau sunnah mutlak. Dan tidak perlu ditutup dengan witir, karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Begitu Pak. untuk sholat sunnah mutlak itu bisa berapa kali? Oh, tidak ada batasan Pak. Asal bukan dalam waktu yang terlarang. Itu aja. Nanti kadang-kadang menunggu khotib dinamakan sunnah intidor. Misalnya begitu. Tidak ada batasan. Mau 100 rakaat tidak apa-apa. Tapi bacaannya kalau perlu ratusan ayat Pak. Matahari sudah terbit sampai cenderung mari. Gitu kira-kira. Bisa dipahami ya Pak? Nggih. Katanya ahli fikih dari teman-teman ahli sunnah itu aswaja itu yang tidak disetujui dari Muhammadiyah itu adalah 4-4-3 dan oh itu teknis. Untuk teknis ini butuh waktu tersendiri Pak. Karena berhadapan dengan review HPT. HPT mengatakan 4-4-3 tapi global Pak. Pertanyaannya nanti 4 itu 2 tasahud atau 1 tasahud. Perlu diskusi yang lebih panjang. Insya Allah 1 sesi sendiri Pak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.